Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bekantan Berita Sepekan Pengadilan Agama Kandangan. Audio Jungle. Halo Sobat PA Kandangan, saya Dwi Citra Suryani akan mengabarkan peristiwa dan informasi tentang Pengadilan Agama Kandangan dalam sepekan terakhir ini. Irama kerja yang harmonis, PA Kandangan gelar apel pagi awal pekan. Apel pagi dilaksanakan pada Senin 14 Juli 2025 bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Kandangan dengan pembina apel Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan Yang Mulia Isyad Wira Budiawan, Sarjana Hukum Islam, Magister Studi Islam. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa seluruh aparatur peradilan diharapkan mampu beradaptasi dan selaras terhadap berbagai perubahan kebijakan serta menyatukan langkah dalam mengimplementasikan visi dan misi, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Kandangan. Ritme kerja yang harmonis dapat terwujud dengan seluruh elemen yang bekerja dalam satu irama yang kompak, adaptif, dan profesional terhadap arah reformasi, birokrasi, dan pelayanan publik berbasis sistem digital. Ketekunan dan tanggung jawab menjadi modal penting untuk memperkuat integritas lembaga dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan. Pengadilan Agama Kandangan ikuti sosialisasi juknis pengajuan RKMBN tahun anggaran 2027 secara daring. Pengadilan Agama Kandangan mengikuti kegiatan sosialisasi petunjuk teknis pengajuan usulan rencana kebutuhan barang milik negara atau yang disingkat dengan RKBMN tahun anggaran 2027 secara daring melalui Zoom meeting di ruang media center. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor S-66-KN-KN-2-2025 terkait penyampaian jadwal RKBMN untuk penyusunan RKA-K-L tahun anggaran 2027. Kegiatan ini membahas terkait mekanisme dan penyesuaian teknis dalam penyusunan usulan kebutuhan BMN agar lebih akurat, relevan, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional. Selain itu, dijelaskan pula pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan RKBMN dan arah kebijakan pengelolaan aset negara sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Partisipasi aktif dalam sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung tata kelola aset negara yang transparan, tertib, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan peradilan. Pengadilan Agama Kandangan gandeng kerjasama dengan SMK 1 Kandangan. Pengadilan Agama Kandangan menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 1 Kandangan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau yang disingkat dengan PKS pada hari Rabu 16 Juli 2025. Kerjasama ini mencakup program magang siswa edukasi hukum dasar hingga pelibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek di Pengadilan Agama Kandangan sebagai bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan institusi peradilan dan langkah awal bagi pendidikan dan pelayanan publik ke depan. Pengadilan Agama Kandangan gelar rapat Monef Program Prioritas 2025, tetapkan penanggung jawab 6 fokus strategis.
Rapat monitoring dan evaluasi MONEF Program Prioritas Semester 1 tahun 2025 diselenggarakan pada Rabu, 16 Juli 2025 sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin nomor 1292-KPTA-W1.1.1/7/2025 yang merujuk pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1611-DJ-HM.1.1/7/2025. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Kandangan menetapkan secara langsung penanggung jawab untuk masing-masing fokus program prioritas yang terbagi dalam 6 area, yaitu 1. Integritas, 2. Akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, 3. Kualitas layanan pengadilan, 4. Penguatan kelembagaan, 5. Sumber daya manusia unggul, dan 6. Transformasi digital. Pembelajaran dan materi dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan, Dr. Haji Fitriadi, Sarjana Hukum Islam, Sarjana Hukum, Magister Hukum, memberikan materi terkait proses dan pentingnya isbat nikah kepada mahasiswa magang pada Kamis 17 Juli 2025. Materi yang diberikan meliputi pengertian isbat nikah dan prosedur pengajuan isbat nikah, termasuk di dalam persyaratan administratif hingga proses persidangan. Beliau juga menekankan akan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi untuk kepastian hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan wawasan secara komprehensif terkait hukum bagi mahasiswa. Pelantikan pengurusan Dharma Yukti Karini dan pertemuan rutin Dharma Yukti Karini tahun 2025. Pelantikan pengurusan Dharma Yukti Karini Cabang Kandangan Mangsa Bakti 2025 sampai dengan 2028 diadakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kandangan. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan pertemuan rutin Dharma Yukti Karini bulan Juli yang juga turut dihadiri oleh pelindung Dharma Yukti Karini, Ketua dan Wakil Ketua Dharma Yukti Karini dan pengurus Dharma Yukti Karini Cabang Kandangan. Dalam kesempatan ini, Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Kandangan, Nyonya Indah Maya Sari Ngurah S. Dharma Putra, menyampaikan bahwa pertemuan rutin Dharma Yukti Karini akan diaktifkan kembali untuk meningkatkan rasa solidaritas dan kekeluargaan organisasi. Kegiatan diharapkan menjadi awal yang baru bagi kepengurusan organisasi yang semakin maju dan berdaya guna. Pelaksanaan penyerahan bantuan dan beasiswa Dharma Yukti Karini tahun 2025. Dharma Yukti Karini Cabang Kandangan mengadakan acara penyerahan bantuan dana beasiswa bagi anak-anak bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Kandangan pada Kamis 17 Juli 2025 yang bertujuan untuk mendukung secara nyata pendidikan anak-anak dari keluarga besar peradilan. Terdapat 12 anak penerima bantuan beasiswa dalam bentuk perlengkapan sekolah dan uang tunai, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada acara ini turut hadir pejabat peradilan dari Pengadilan Negeri Kandangan, Pengadilan Agama Kandangan, Pengadilan Agama Negara, serta orang tua dan wali dari para penerima beasiswa. Program ini menjadi bukti kolaborasi dan kepedulian dari berbagai pihak bagi generasi muda dan mempererat peran organisasi dalam pendidikan dan pelantikan panitera dan panitera muda hukum Pengadilan Agama Kandangan. Pengadilan Agama Kandangan melaksanakan pelantikan Bapak Bayu Mukti Darmawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Panitera Pengadilan Agama Kandangan dan Ibu Nini Nurmiati SAG sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kandangan pada Jumat 18 Juli 2025.
Pelantikan dimulai dengan pembacaan surat keputusan oleh Ketua Pengadilan Agama Kandangan yang kemudian diikuti dengan pengambilan sumpah jabatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang menjadi bukti sahnya pelantikan tersebut. Pelantikan ini tidak hanya sebagai simbol formalitas tetapi juga sebagai komitmen yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga Pengadilan Agama Kandangan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Panitera Pengadilan Agama Kandangan Haji Abdul Falah SAG dilantik sebagai Panitera Pengganti PTA Banjarmasin. Panitera Pengadilan Agama Kandangan Haji Abdul Falah SAG resmi dilantik sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang ditugaskan di Pengadilan Agama Kandangan. Acara pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Dr. Randus Haji Izzuddin HM SHMH yang dihadiri oleh seluruh pejabat PTA Banjarmasin. Panitera Pengganti PTA Banjarmasin, Bapak Haji Abdul Falah SAG yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera di Pengadilan Agama Kandangan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas barunya. Apel Jumat sore. Apel Jumat sore dilaksanakan di halaman depan Pengadilan Agama Kandangan dengan pembina apel kali ini Yang Mulia Muhammad Helmi Hidayat Sarjana Hukum. Yang Mulia Muhammad Helmi Hidayat Sarjana Hukum memberikan apresiasi terhadap seluruh staf atas dedikasi dalam memajukan Pengadilan Agama Kandangan dan mempergunakan waktu libur 2 hari dengan sebaik-baiknya untuk beristirahat bersama keluarga. Sekian berita sepekan kali ini. Jangan lupa follow, subscribe, like, komen, dan share media sosial kami untuk mengetahui informasi terbaru dari kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.